Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Anggraini dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya sedikit menjelaskan mapel biologi tentang sistem reproduksi. Ya, yang akan saya bahas saat ini yaitu tentang gametogenesis. Apa sih itu gametogenesis? Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai di dalam testis, di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang biak hingga bentuknya menyerupai kecebong. Setelah itu, sperma pindah ke epididymis, organ berupa tabung panjang untuk menyimpan sperma dan menyempurnakan perkembangbiakannya. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak lagi ke vas deferens atau disebut dengan saluran sperma untuk bercampur dengan air mani. Ketika ejakulasi, sperma yang dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta. Namun hanya dibutuhkan satu sperma untuk membuahi sel telur hingga berkembang biak menjadi janin di dalam rahim. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi dalam ovarium atau sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Oogonium atau sel induk telur memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 oosit primer. Sayangnya jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin itu lahir. Oosit adalah sel telur yang belum matang yang nantinya berkembang sekaligus matang di lapisan luar ovarium. Awalnya jumlah oosit primer lebih dari 7 juta, lalu jumlah ini menurun terus dan tersisa sekitar 1-2 juta setelah bayi perempuan lahir. Sel-sel telur ini juga akan berhenti masa pubertas pada remaja. Nah, setelah masa puber inilah oogonium atau sel induk telur akan aktif bekerja lagi, mengikuti siklus menstruasi. Folikel matang. Folikel yang matang adalah kantong kecil yang memiliki dinding sel, di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur ini yang akan kemudian dilepaskan selama masa subur atau reproduksi. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Dari masa pubertas hingga masa menopause, setiap bulan seorang perempuan melepaskan satu ovarium dari salah satu ovarinya. Bersamaan dengan itu, uterusnya mempersiapkan diri untuk menerima implantasi embrio. Perubahan yang terjadi setiap bulan di dalam uterus dinamakan siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi terjadi setiap 28 hari, tetapi ada yang terjadi 25-35 hari. Fungsi siklus menstruasi adalah menyediakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan janin atau fetus. Namun, jika fertilisasi dan implantasi tidak terjadi, di dinding uterus atau endometrium yang menebal akan meluruh atau mengalami ruptur. Akibatnya, sejumlah kecil darah kurang dari 20 cm3 per hari keluarkan melalui vagina. Peristiwa itu dinamakan menstruasi. Setelah itu, siklus menstruasi dimulai lagi. Permulaan menstruasi dianggap sebagai hari pertama siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu tentang keluarga berencana atau lebih kita kenal dengan KB, yaitu adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. Maksudnya adalah perencanaan jumlah anggota keluarga dengan pembatasan yang dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran secara umum.
KB di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Adapun tujuan khusus dari KB yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua yaitu menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. 3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Berbagai metode kontrasepsi yang dikenal masyarakat antara lain metode penghalang, metode hormonal, metode pencegahan implantasi, metode alami, dan metode sterilisasi. Baik, yang pertama yaitu kita bahas tentang metode penghalang. Alat-alat kontrasepsi yang termasuk dalam metode penghalang yaitu yang pertama, kondom merupakan sarung karet yang tipis tapi kuat dan digunakan untuk membungkus alat kelamin laki-laki yang sedang ereksi, berfungsi untuk menampung dan mencegah sperma masuk ke dalam vagina serta mencegah penularan penyakit seksual. Kemudian yaitu Femindom merupakan alat kontrasepsi serupa dengan kondom tetapi digunakan oleh perempuan karena dipasang di dalam vagina. Yang ketiga yaitu diafragma, tersusun atas sebuah cangkram karet tipis yang dipasang di dalam vagina menutupi serviks untuk mencegah sperma dari vagina masuk ke uterus, digunakan bersama krim atau jeli spermisida. Yang kedua yaitu metode hormonal. Yang termasuk metode ini adalah pil susuk dan suntik KB. Ketiganya mengandung bahan-bahan kimia yang memiliki pengaruh pada tubuh seperti halnya estrogen dan progesteron. Prinsip kerjanya adalah setiap hari selama 21 hari di antara masa-masa menstruasi. Yang ketiga yaitu metode pencegahan implantasi. Dalam metode ini digunakan alat yang bernama IUD atau intrauterine device. Juga spiral. Alat ini berupa logam atau plastik spiral yang dipasang di dalam uterus oleh dokter atau bidan. Fungsinya adalah mencegah implantasi ovum yang telah basi spiral merupakan alat kontrasepsi dengan tingkat keefektifan 95% dan dapat bertahan dengan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sekian penjelasan saya tentang sistem reproduksi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.